dengan Ustazah dalam pelajaran IPS. Namun, sebelum kita memulai pelajaran IPS, jangan lupa tekan subscribe-nya ya, dan tombol loncengnya. Terima kasih. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Ustazah dalam pelajaran IPS ya. Baik Ananda semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita buka pelajaran kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan bagi Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah yaitu untuk mempelajari bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, baiklah anak-anak Ustazah semuanya, kita masuk ke bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama adalah bentuk berdasarkan waktu, yaitu ada dua, perubahan secara evolusi dan kemudian perubahan secara revolusi. Kita lihat ya, yang pertama perubahan secara evolusi. Perubahan secara evolusi itu adalah perubahan yang sangat lambat dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, kita lihat contohnya ya dari perubahan evolusi, yaitu di mana masyarakat dahulunya menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar, kemudian sekarang digantikan dengan gas. Nah, dahulunya masyarakat tidak mau menerima gas sebagai bahan bakar untuk memasak, kemudian lama-lama dan mengikuti proses akhirnya masyarakat mau menerima untuk dijadikan sebagai bahan dalam memasak. Kemudian kita masuk ya yang revolusi. Revolusi itu adalah perubahan yang sangat cepat, singkat, dan tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita lihat sekarang. Nah, sekarang ini masyarakat terjadi perubahan pada masyarakat, yaitu di mana masyarakat belajar di rumah, belajar menggunakan handphone. Yang sebelumnya masyarakat belajar di sekolah, masyarakat atau murid-murid belajar di sekolah, kemudian dihadapkan belajar di rumah dengan menggunakan handphone. Kemudian peran guru digantikan sementara oleh handphone. Nah, kemudian juga bisa kita lihat pada kebudayaan masyarakat, yaitu kebiasaan masyarakat menggunakan masker untuk berpergian. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh dari revolusi dan evolusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk perubahan yang nomor 2. Bentuk-bentuk perubahan yang nomor 2 ini adalah bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya. Nah, bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya ini ada dua, yaitu perubahan secara besar dan perubahan secara kecil. Nah, kita lihat ya perubahan secara besar. Apakah itu perubahan secara besar? Perubahan secara besar ini adalah perubahan yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat dan berefek kepada kelangsungan hidup masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, perubahan di mana masyarakat sekarang belajar dengan menggunakan handphone. Nah, bisa juga kita lihat yaitu perubahan atau pengaruh yang memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat adalah dalam penggunaan transportasi. Nah, masyarakat sekarang dengan mudah menggunakan aplikasi dan bisa memakai Gokar, Gojek, dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat pengaruh secara kecil. Apakah itu perubahan secara kecil? Yaitu perubahan yang tidak memberikan dampak yang besar atau efeknya yang terlalu besar kepada masyarakat. Contohnya adalah dalam bersegi jilbab, dalam segi pakaian, kemudian dalam perubahan dalam bahasa. Berikutnya masuk ke perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat, yaitu ada dua, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Maksud yang pertama ya, apakah itu perubahan yang tidak dikehendaki? Adalah perubahan yang tidak direncanakan sama sekali, kemudian perubahan yang di luar perkiraan masyarakat. Nah, biasanya perubahan yang tidak dikehendaki ini berdampak negatif terhadap masyarakat. Misalnya
pengaruh dari internet. Awalnya internet memberikan dampak positif terhadap masyarakat, lama-lama internet ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat. Nah, dengan adanya video-video yang tidak sesuai dengan norma atau moral, kemudian adanya game-game yang tidak bagus dan sebagainya. Kemudian perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan yang sudah direncanakan secara matang, dan kemudian perubahan ini biasanya berdampak positif terhadap masyarakat. Misalkan perubahan di dunia pendidikan, perubahan dalam pembuatan jalan tol, MRT, perubahan transportasi dan sebagainya. Kemudian perubahan berdasarkan perkembangannya, yaitu ada progres dan ada regres. Apakah itu progres? Itu progres adalah perubahan yang mengarah pada kemajuan, sedangkan regres adalah perubahan yang mengarah pada kemunduran. Nah, kita lihat ya, progres ini bisa kita lihat listrik masuk desa. Nah, ini berikan dampak terhadap masyarakat yang awalnya masyarakat menggunakan lampu togo atau lampu biasa. Kemudian sekarang masyarakat dari pelosok sampai desa-desa terpencil sudah bisa menggunakan listrik. Nah, kemudian perubahan secara regres, yaitu secara mundur. Nah, kita lihat ya, dengan adanya berita-berita hoax, kemudian dengan adanya game-game atau game-game online, perjudian di media sosial, itu adalah memberikan dampak yang sangat buruk atau mengalami kemunduran bagi masyarakat. Oke, baiklah Anda semuanya, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Ustazah cukupkan dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.